Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yuli dengan pembelajaran sains di kelas 1. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Tidak lupa Ustazah selalu mengingatkan teman-teman tentang pijakan ketika menonton video pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman simak ya. Yang pertama, pastikan teman-teman fokus untuk menonton video pembelajarannya. Lalu yang kedua, pastikan bekerja tuntas, menontonnya hingga tuntas dan mengerjakan proyeknya juga hingga tuntas. Lalu yang ketiga, pastikan teman-teman bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyeknya. Dan yang keempat, pastikan teman-teman bisa bertanya jika ada kesulitan dalam memahami materinya dan mengerjakan proyeknya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah di pekan kedua untuk pertemuannya. Nah, temanya masih sama dengan pekan yang kemarin, yaitu tentang pengalamanku. Dengan subtema yang berbeda, yaitu pengalaman bersama teman. Sebelumnya, kita akan menyanyikan dulu tentang lagu tema berikut ini. Lagu ini sudah pernah dinyanyikan oleh Serina yang judulnya tentang persahabatan. Mungkin kalau teman-teman ingin menyanyikan kembali, bisa teman-teman lihat di YouTube ataupun di Google tentang lagu ini. Nah, kita sama-sama menyanyikan lagunya yuk. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Nah, itu adalah lagunya teman-teman. Bagaimana? Menyenangkan ya lagunya. Nah, di situ lagunya tentang persahabatan. Jadi, kalau kita memiliki sahabat bersama-sama, jangan saling menyakiti perasaannya. Kalau kita melakukan kesalahan, segeralah untuk meminta maaf. Dan jika teman melakukan kesalahan, segeralah untuk memaafkannya. Karena itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah kita. Dan betapa bahagianya kalau kita memiliki banyak teman, karena kita dapat melakukan kegiatan bermain bersama-sama. Lebih seru ya kalau kita memiliki banyak teman. Nah teman-teman, silakan Ustazah akan jelaskan tentang pengalaman bersama teman. Yang pertama
adalah pengalaman bersama teman adalah peristiwa yang benar-benar pernah dialami yang dilakukan bersama temanmu. Nah, pasti teman-teman sudah banyak ya kegiatan bersama teman waktu di sekolah, baik yang waktu di TK-nya bersama teman-teman ataupun yang di SD. Nah, karena sekarang di SD itu melakukan Google Meet, jangan khawatir, teman-teman masih bisa melakukannya bersama dengan teman dengan cara Google Meet. Nah, teman-teman bisa di situ saling menyapa temannya, menanyakan kabarnya, tinggal di mana, ataupun menanyakan tentang keluarganya dan kesehatannya. Nah, di situ bisa teman-teman jalin kebersamaan dengan teman dengan sering bertanya kabarnya. Ya, walaupun dengan pandemi seperti ini, teman-teman masih bisa bersama teman-teman walaupun dengan jarak jauh. Ya, dengan melakukan Google Meet atau kegiatan lainnya. Selanjutnya, lalu teman itu apa ya? Nah, teman itu adalah yang bisa diajak kerjasama dan saling mendukung dalam kegiatan sosial. Contohnya seperti melakukan kegiatan bermain yang dilakukan bersama-sama. Nah, di situ teman-teman akan menjalin sosial dari percakapannya, interaksi, dan kegiatan yang dilakukan dengan berkelompok. Nah, di situ akan terjalinnya sosial dengan teman-teman. Nah, di sini Ustazah akan contohkan seperti di gambarnya, yaitu ada Alif yang sedang melakukan kerjasama dengan temannya untuk mengerjakan proyek dari guru-gurunya, yaitu proyeknya tentang membuat kelompok, membuat hasil karya kelompok. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Wah, di situ terlihat Alif kompak dengan teman-temannya untuk melakukan pembelajaran bersama. Nah, langsung masuk ya ke dalam materinya. Materi hari ini adalah tentang bentuk gerak pada benda. Nah, kalau kemarin yaitu tentang gerak pada benda. Sekarang bentuk gerak benda itu. Bagaimana ya bentuk gerak benda itu? Nah, kemarin Ustazah menjelaskan tentang ada benda yang dipukul, ada benda yang didorong. Nah, itu cara menggerakkannya atau penyebab benda itu bisa bergerak. Nah, kalau sekarang bentuk geraknya seperti apa? Apakah ketika dipukul si bolanya memutar-mutar, atau ketika bola itu ditendang apakah lurus ke depan? Nah, di situ kita lihat bagaimana bentuk gerak benda tersebut. Silakan. Nah, di sini Ustazah membagi dua tentang gerak benda. Yang pertama adalah ada benda yang bergerak lurus. Nah, contohnya seperti ketika bola dilempar ke depan, maka dia akan lurus ke depan. Lalu contoh yang lain yaitu seperti kendaraan mobil, ketika dikendarai dia akan lurus. Nah, tujuannya lurus. Nah, lalu apalagi yang bisa lurus? Benda yang bergerak lurus banyak ya, banyak sekali. Nah, nanti Ustazah akan jelaskan lagi contoh yang lainnya. Lalu yang kedua adalah benda yang bergeraknya dengan memutar. Nah, ada benda yang ketika digerakkan, misalnya ketika dipukul dia berputar-putar tiada henti. Nah, kalau di sini Ustazah akan contohkan seperti jarum jam. Jarum jam dia dapat bergerak dengan memutar terus angka pada jam tersebut. Nah, itulah gerak pada benda. Ada berapa teman-teman? Ada dua, yaitu benda bergerak lurus dan benda yang bergerak memutar. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan kembali tentang contoh yang lainnya. Contoh yang lain tentang gerak lurus, yaitu contohnya seperti orang yang sedang berjalan. Nah, kita kan berjalan lurus ya, mengikuti jalan arahan ke depan. Lalu yang kedua, bola yang ditendang, dia akan bergerak lurus. Nah, contoh yang lainnya, contoh gerak lurus, yaitu ada mobil mainan yang ditarik. Nah, dia akan bergerak lurus. Nah, tergantung yang menariknya. Kalau yang menariknya dia dengan berkeliling, ya bisa dengan gerak memutar. Nah, kalau ini Alifnya menggerakkan mobilnya dengan dia lurus ke depan.
lalu balik lagi. Nah, itu masih dengan gerakan lurus. Lalu buah yang jatuh. Nah, buah yang jatuh juga dia bergerak lurus dari atas langsung ke bawah, lurus tanpa berputar ataupun zigzag. Nah, dia langsung jatuh ke bawah. Lalu contoh benda lain yang bergerak berputar yaitu seperti baling-baling pada kendaraan helikopter. Lihat, bergeraknya memutar ya. Nah, lalu ada juga gangsing yang bergerak memutar. Lalu contoh lainnya ada tidak kalau di rumah kita? Pasti ada ya. Nah, contoh yang lainnya seperti baling-baling pada kipas. Nah, dia berputar untuk menghasilkan angin. Nah, contohnya seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, materi hari ini sudah selesai. Nah, Ustazah akan simpulkan tentang materi hari ini. Yang pertama yaitu bentuk benda dibagi menjadi dua, yaitu ada gerak lurus dan memutar. Lalu benda bergerak disesuaikan benda tersebut. Nah, contohnya ketika kipas angin dinyalakan, maka dia akan bergerak berputar karena fungsinya memang dia berputar untuk menghasilkan angin. Lalu seperti baling-baling pada helikopter, dia bergerak berputar, memang fungsinya berputar agar dia bisa membawa bodi helikopternya terangkat ke atas untuk membantunya. Nah, lalu kita bergerak dengan berjalan ke depan. Misalnya kita mau menuju pasar kita ada di depan kita, maka kita bergerak lurus. Nah, jadi disesuaikan dengan benda tersebut. Hikmahnya atau manfaatnya kita mempelajari tentang bentuk gerak benda. Yang pertama adalah setiap aktivitas dilakukan dengan terus bergerak agar mendapatkan manfaat tubuh yang sehat. Nah, contohnya pada tubuh kita. Tubuh kita harus sering digerakkan dengan cara berjalan. Terus tangan kita digerakkan ke kiri ke kanan, mengepal dan sebagainya. Lalu kepala kita juga digerakkan kiri kanan, tengok kiri, tengok kanan, ke atas ke bawah. Nah, ini tujuannya apa? Agar otot kita tidak kaku ketika kita gerakan terus-menerus. Berbeda dengan orang yang hanya kerjaannya tidur. Nah, itu akan menyebabkan otot-ototnya menjadi kaku dan sakit ketika digerakkan. Nah, dan manfaat lainnya adalah ketika kita menggerakkan tubuh kita, ternyata tubuh kita menjadi sehat. Karena lemak-lemak yang numpuk di dalam tubuh kita akan terbakar dan keluar keringat. Dan itu membuat tubuh kita menjadi ringan dan sehat. Nah, itu manfaatnya. Lalu semua benda dapat digerakkan sesuai dengan bobot, ukuran, dan bentuknya. Nah, jadi teman-teman, benda tersebut dapat digerakkan sesuai dengan bentuknya. Bagaimana misalnya bentuknya, ketika bentuknya besar, maka digerakkannya harus bagaimana dan caranya bagaimana. Jadi disesuaikan dengan benda tersebut. Silakan proyek hari ini yaitu teman-teman akan mempresentasikan satu gerak benda serta menyebutkan alasannya. Nah, contohnya Ustazah menggerakkan menggerakkan kepala Ustazah dengan atas bawah. Nah, Ustazah presentasikan ya. Ini contohnya seperti ini. Silakan nanti sama bundanya direkam dalam bentuk video, lalu teman-teman berbicara di dalam video itu. Teman-teman misalnya mempresentasikan atau membawa satu benda saja, misalnya mobil mainan. Teman-teman bisa diawali dengan mengucapkan salam. Contohnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Hari ini saya dari misalnya saya Yuli dari kelas Hizas akan mempresentasikan mobil mainanku. Mobil mainanku itu terbuat dari misalnya dari Lego. Nah, cara memainkannya saya dengan mengikat talinya lalu ditarik oleh tenaga manusia sehingga mobilnya baru bisa bergerak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu boleh mengucapkan salam kembali. Nah, itu caranya. Lalu
divideokan selama 2 menit paling lama. Nah, kalau sudah paling lama 2 menit ya. Kalau sudah divideokan lalu bagaimana? Bisa minta tolong kepada pendamping untuk mengirimkannya melalui Google Classroom agar Ustazah bisa melihat hasil proyek teman-teman. Itu saja ya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham tentang proyeknya bagaimana dan materinya bagaimana, silakan teman-teman bisa tanyakan ketika Google Meet bersama Ustazah. Nah, kalau informasi Ustazah sudah cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan Ustazah tidak pernah lupa untuk berpesan kepada teman-teman untuk menjaga kesehatannya dan jaga keamanannya di dalam rumah. Oke, kita tutup kegiatannya hari ini dengan mengucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sampai jumpa teman-teman, sampai ketemu lagi di Google Meet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.